Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bittahiyya wassalamil indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Wa tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja. Wa huwallazi qala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Sahabat MI Ummu Sabri yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersua kembali dalam acara Ramadan Senja yang diselenggarakan oleh MI Pesri Kendari. Pada kesempatan ini, insya Allah kami akan menguraikan sebuah tema segala sesuatu yang berkoneksi dengan Al-Quran menjadi yang terbaik dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MI Ummu Sabri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Tiada sedikit pun keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk, pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Betapa agungnya Al-Quran dengan keistimewaan dan keutamaan yang tiada bandingannya, mampu menjadikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia dan terbaik, karena Al-Quran datangnya dari yang maha mulia dan maha sempurna. Yang pertama, ketika Allah menentukan waktu kapan diturunkannya Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan waktu tersebut waktu yang terbaik dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yang mana malam ini lebih baik dari malam 1000 bulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfis syahr. Kemudian Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini pun menjadi bulan yang paling baik dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan Al-Quran diturunkan pada hari Jumat. Hari Jumat ini pun menjadi rajanya hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, ketika Allah menentukan siapakah yang pantas dan layak mengemban amanah Al-Quran ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini, tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengemban tugas amanah Al-Quran ini, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk terpilih, manusia yang menjadi uswatun hasanah bagi makhluk yang ada di seluruh bumi ini. Kemudian dengan terpilihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul yang mengemban Al-Quran ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang Nabi dan Rasul yang terbaik dibandingkan dengan Nabi dan Rasul sebelumnya, dengan memiliki keistimewaan dan keutamaan yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang lain. Beberapa keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, yang pertama, beliau menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Beliau pemberi syafaat yang tidak dapat dilakukan oleh nabi dan rasul yang lainnya. Beliau pembawa bendera alhamdu, dan beliau pula satu-satunya nabi yang memiliki telaga Al-Kautsar. Kemudian Rasulullah SAW menjadi juru bicara
bagi semua makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumil hisab nanti. Bahkan dalam suatu kisah disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, kalau bukan karena engkau kekasihku, maka tidak akan aku ciptakan dunia ini." Betapa agung dan mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MI Ummu Sabri rahimakumullah. Kemudian Allah menentukan umat yang mendapatkan amanat untuk melaksanakan Al-Quran, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik umat dibandingkan dengan semua umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kemudian Al-Quran juga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril pun menjadi malaikat yang terbaik di antara semua malaikat. Kemudian Al-Quran pun membawa satu agama, yaitu Islam. Dan Allah menjadikan Islam adalah agama yang tertinggi dan tidak ada agama yang bisa mengalahkan ketinggiannya. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tertolak darinya. Karena satu-satunya agama di sisi Allah hanyalah Islam, dan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dalam satu hadis dikatakan, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sahabat MI Ummu Sabri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah dengan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita mampu? Apakah kita mau menjadi manusia terbaik? Maka jawaban kita tentu mau. Tapi apakah kita mampu dan bisa? Jawabannya tentu bisa. Dengan cara membangun koneksi yang baik, membangun hubungan dan keterikatan yang baik dengan Al-Quran, yaitu dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengajarkannya kepada yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kemudian yang terakhir kami sampaikan, satu-satunya yang paling perlu kita ingat yaitu bahwa segala kemuliaan yang didapatkan di dunia dan segala kemuliaan yang akan kita dapatkan di akhirat tentu tidak akan pernah terjadi apabila tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan yang telah didapatkan di dunia dan kemuliaan yang akan didapatkan di akhirat pasti terjadi dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Demikianlah rangkaian uraian dari kami. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua sehingga kita bisa membangun koneksi yang lebih baik dengan Al-Quran, yaitu dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengajarkannya kepada yang lain. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa akhiran wa billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.